Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan, pertama saya Hafifah Anhar dengan NIM 20286 dan rekan saya Novi Susanti dengan NIM 20257, yang mana pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi metode diklat. Sebelum kita memulai presentasi pada kali ini, alangkah baiknya kita membacakan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu yang akan saya bacakan sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu takhadzallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Shadaqallahul azim. Baiklah, dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi, semoga presentasi kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diiringi dengan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita langsung saja masuk kepada pembacaan atau pembahasan materi kita pada hari ini dengan judul metode diklat, yang mana materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya Novi Susanti. Kepada Susan dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pengertian metode diklat dan macam-macam metode diklat. Adapun materi yang pertama yaitu mengenai pengertian metode diklat. Nah, metode diklat ini adalah metode pembelajaran dalam pelatihan dan pendidikan yang dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk memilih metode pelatihan dan pendidikan dan pelatihannya yang tepat ini haruslah didasarkan pada tujuan yang hendak dicapai, sarana yang ada, serta jumlah penggunaan yang tersedia dan waktu dari kegiatan. Nah, maksud dari metode diklat ini ialah sebagai suatu cara sistematis yang dapat memberikan deskripsi secara luas serta dapat membuat suatu kondisi tertentu dalam penyelenggaraan diklat ini untuk mendorong peserta dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor terhadap penyelesaian tugas dan pekerjaan yang akan dibebankan kepadanya. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam metode diklat, yang mana metode diklat ini terdiri atas 12 metode. Adapun yang pertama yaitu on the job training. On the job training ini yaitu melatih seseorang untuk mempelajari pekerjaan sambil mengerjakannya. Pelatihan yang diberikan pada saat karyawan bekerja, yang mana karyawan sambil bekerja seperti biasa
Karyawan tersebut juga memperoleh pelatihan, sehingga dapat memperoleh umpan balik secara langsung dari pelatihannya. Nah, adapun tujuan dari on-the-job training ini, yang pertama yaitu untuk memperoleh pengalaman langsung bagi karyawan baru, mengenal jenis pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Yang kedua, mengamati secara langsung apa yang menjadi tanggung jawabnya dan apa yang harus dikerjakannya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dengan jelas, mengamati, melihat, dan mengerjakan sendiri di bawah bimbingan supervisor. Yang keempat, meningkatkan kecepatan menyelesaikan suatu pekerjaan dengan mengulang-ulang pekerjaan yang sama disertai dengan kepercayaan diri. Yang kelima, meningkatkan diri mulai dari tingkat dasar, terampil, dan akhirnya menjadi mahir. Nah, keunggulan dari metode ini ialah transfer pengetahuan atau keterampilan itu bisa dengan cepat dan tempo tinggi, mengingat peserta latihan berada di tempat yang sesungguhnya bekerja, sehingga mereka dapat secara langsung menerapkan keterampilan yang diperoleh. Sedangkan kelemahannya yaitu bahwa penyelenggaraannya harus pada waktu yang bersamaan dan peserta tidak bisa banyak. Nah, metode yang kedua yaitu latihan instruksi kerja atau job instruction training, yaitu suatu pelatihan yang dirancang untuk mengembangkan stabilitas dasar dari proses kerja, yang mana program ini mengajarkan cara untuk memberikan instruksi kepada operator agar dapat bekerja secara benar, aman, dan konsisten. Yang mana job instruction training ini juga bisa dikatakan sebagai program pengembangan skill trainer dalam hal mempersiapkan peserta, menunjukkan operasi, uji coba performansi, dan tindak lanjut. Nah, metode ini dirancang untuk memberikan bimbingan, latihan, keterampilan kepada berbagai lapisan pegawai. Artinya, metode ini adalah suatu teknik, tapi bukanlah program, yang dapat disesuaikan dengan usaha latihan bagi semua pegawai dalam program ini. Nah, adapun langkah dalam program ini, yang pertama yaitu seleksi dan persiapan yang teliti dari pelatih dan peserta latihan untuk pengalaman yang besar yang akan diikuti. Yang kedua, penjelasan penuh dan demonstrasi oleh peserta latihan dan pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, kinerja on the job percobaan oleh peserta latihan. Yang keempat, sesi umpan balik dan mendalam untuk membahas kinerja peserta latihan dan persyaratan kerja. Adapun tujuan dari job instruction training ini yaitu untuk mengetahui pentingnya pelatihan instruksi kerja yang distandarkan. Kemudian yang kedua, untuk pengembangan keterampilan atau skill baru. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan nilai tambah yang maksimal dari total waktu. Nah, adapun metode yang ketiga yaitu pengajaran di ruangan kelas. Yang mana pengajaran di ruangan kelas ini biasanya melibatkan pelatih yang memberikan ceramah kepada kelompok di ruang kelas, walaupun dapat juga dilakukan di area pekerjaan. Pengajaran di ruang kelas ini tetap merupakan metode pelatihan yang populer, meskipun terdapat berbagai teknologi baru seperti video interaktif dan pengajaran yang dibantu oleh komputer. Metode ini merupakan metode training yang dilakukan di dalam kelas, walaupun dapat dilakukan di area pekerjaan. Metode ruang kelas ini adalah kuliah atau konferensi, studi kasus, bermain peran, dan pengajaran berprogram. Profesionalisme seorang karyawan akan keseriusan menjalankan proses pelatihan ini sangat dibutuhkan demi terciptanya target-target organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, yang keempat yaitu metode simulasi, yang mana simulasi adalah suatu penentuan karakteristik atau perilaku tertentu dari dunia real atau nyata sedemikian rupa sehingga para peserta pelatihan dapat merealisasikan seperti keadaan sebenarnya. Nah, dengan demikian apabila peserta pelatihan kembali ke tempat pekerjaannya semula, maka mereka akan mampu melakukan pekerjaan yang disimulasikan tersebut. Nah, adapun selanjutnya metode yang kelima yaitu pemodelan perilaku.
Nah, pemodelan perilaku ini merupakan salah satu teknik yang paling efektif untuk mengajarkan berbagai keterampilan antar pribadi, yang mana setiap pembahasan pelatihan biasanya berlangsung selama 4 jam dan berfokus pada satu keterampilan antar pribadi seperti melatih atau mengkomunikasikan ide-ide. Nah, setiap pembahasan menyajikan dasar di balik berbagai perilaku utama, rekaman video, dan model pertunjukan berbagai perilaku utama, peluang-peluang praktik dengan menggunakan permainan peran, model evaluasi kinerja pada rekaman video, dan pembahasan perancangan yang ditunjukkan untuk memahami cara berbagai perilaku utama yang dapat digunakan pada pekerjaan. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu metode vestibul atau balai, yang mana suatu vestibul adalah ruangan isolasi atau terpisah yang digambarkan untuk tempat pelatihan bagi pegawai baru yang akan menduduki suatu pekerjaan. Metode ini merupakan metode pelatihan yang cocok bagi peserta yang dilatih dengan berbagai macam pekerjaan yang sama dan dalam waktu yang sama. Pelaksanaan metode ini biasanya dalam beberapa hari sampai dengan beberapa bulan tergantung pada materi yang disampaikan dan akan diawasi oleh instruktur. Misalnya pelatihan pekerjaan, pengetikan klerek, ataupun operasi mesin. Nah, sekian pembacaan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Novi Susanti atas pembacaan materinya. Materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yang dimana metode ketujuh adalah metode belajar campuran. Dengan adanya keterbatasan pembelajaran online terkait teknologi, maka pilihan orang-orang yang dilatih melakukan hubungan tatap muka dengan para instruktur dari pembelajaran lain, dan ketidakmampuan para organisasi menemukan waktu yang tidak terjadwal selama hari kerja untuk menyediakan pembelajaran dari desktop. Banyak organisasi pindah ke pendekatan pembelajaran onggokan atau campuran, yang mana metode belajar campuran ini menggabungkan pembelajaran online, pengajaran tatap muka, serta metode lain untuk menyebar materi pembelajaran. Selanjutnya yang ke-8, sistem manajemen pembelajaran. Sistem manajemen pembelajaran atau Learning Management System mengacu pada pentas teknologi yang mana digunakan untuk mengotomatisasi administrasi, pengembangan dan penyampaian seluruh program pelatihan organisasi. Learning Management System dapat memberikan kemampuan untuk mengelola, mengirim, dan melacak aktivitas-aktivitas pembelajaran kepada organisasi, manajer, dan pelatih. Selanjutnya yang ke-9, metode membangun kelompok. Metode membangun kelompok atau tim merupakan group of team building metode. Merupakan metode-metode pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas atau kelompok yang memahami dinamika hubungan antar pribadi, serta mengenal kekuatan dan kelemahan baik diri sendiri maupun rekan kerjanya. Metode yang ke-10 adalah pelatihan tim. Pelatihan tim menyelaraskan kinerja para individu yang bekerja sama untuk mencapai sasaran bersama. Pada pelatihan semacam ini, merupakan masalah penting ketika informasi harus dibagi dan para individu mempengaruhi seluruh kinerja kelompok. Selanjutnya, metode yang ke-11 adalah metode demonstrasi dan contoh. Suatu demonstrasi menunjukkan dan merencanakan bagaimana suatu pekerjaan atau bagaimana sesuatu itu dikerjakan. Metode ini melibatkan penguraian dan menerapkan sesuatu melalui contoh-contoh. Metode ini sangat mudah bagi manajer dalam mengajarkan kepada pegawai baru mengenai aktivitas nyata melalui suatu tahap perencanaan dari bagaimana dan apa sebab pegawai mengerjakan pekerjaan yang ia kerjakan. Metode ini sangat efektif karena lebih mudah menunjukkan kepada peserta cara mengerjakan suatu tugas karena dikombinasikan dengan alat bantu belajar seperti gambar, teks materi, ceramah, dan diskusi. Selanjutnya yang ke-12, metode magang atau apprenticeship training.
Magang adalah suatu pembekalan pegawai baru dengan cara belajar atau langsung dengan senior dan diawasi oleh para pakar atau ahlinya. Untuk mendapatkan skill yang sama dengan masternya dibutuhkan waktu yang relatif cukup lama. Sekian pembacaan atau presentasi materi mengenai metode diklat dari kami kelompok 5. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami dari kelompok 5 mengakhiri presentasi kita pada minggu kali ini mengenai materi metode diklat. Saya Afifah Anhar, pamit undur diri, dan rekan saya Nafis Susanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.